Halo, selamat malam semua. Jadi di pertemuan ke-19 ini kita akan membahas soal-soal yang sudah diberikan selama 12 pertemuan. Nah, yang pertama, soal latihan pertemuan satu itu soalnya adalah apa yang dimaksud dengan RAB. Jadi, seperti namanya, rencana anggaran biaya ya. Pasti itu adalah suatu perhitungan yang mencakup biaya yang dibutuhkan untuk membangun suatu proyek. Biayanya itu terdiri dari bahan baku, upah, dan kontingensinya. Nah, kita bisa lihat di AHSP kita ya. Contohnya, komponen RAB itu seperti yang sudah kita pelajari, ada komponen tenaga kerja, material, dan kontingensi. Atau overhead dan profit. Contohnya pekerjaan. Nah, seperti ini. Jadi ada tenaga kerjanya, ada bahan, peralatan, dan biaya umum serta keuntungan yang range-nya 10 sampai 15%. Oke, ini udah benar. Terus, berapa kali seorang tukang gali perlu mencangkul untuk menghasilkan 1 meter kubik tanah jika setiap cangkul menghasilkan 0,02 meter kubik tanah? Nah, ini kita udah pelajarin di pertemuan pertama ya. Jadi kalau misalkan 1 meter kubiknya itu butuh dicangkul sebanyak berapa banyak, terus satu cangkulnya 0,02, berarti tinggal dibagi aja ya 1 meter kubik dibagi 0,02. Didapatlah 50 kali mencangkul untuk mendapatkan tanah sebanyak 1 meter kubik. Nah, kenapa sih kita harus tahu hal sekecil ini gitu ya, berapa kali mencangkul gitu-gitu. Nah, in case kalau misalkan ada pekerjaan yang nggak ada di AHSP, kita harus analisa sendiri nih koefisiennya, kayak gitu. Analisa koefisien ini didapat dari breakdown pekerjaannya yang ada di lapangan. Terus, apa yang diperlukan dalam membuat uraian pekerjaan? Nah, uraian pekerjaan itu kan yang di dalam RAB ya. Nah, ini namanya uraian pekerjaan. Bentar. Hmm. Nah, ini namanya uraian pekerjaan. Cara dapetnya gimana? Yang pertama kita harus dapetin gambarnya dulu. Harus ada gambar desain. Terus setelah itu kita make sure kondisi di lapangan seperti apa agar kita bisa ngedefine uraian pekerjaannya. Dan ada RKS atau rencana kerja dan syarat. Itu tiga hal yang penting untuk membuat uraian pekerjaan. Oke. Terus kita lanjut ke yang kedua, soal latihan kedua. Nah, di soal latihan kedua ini dikasih tahu volume galian pondasinya itu volume kedalamannya dari 700 bagian pile cap dan 800 si ground column. Sehingga untuk mendapatkan kedalaman galiannya, galian pondasi si pile cap ini berarti 800 tambah 700. Terus jangan lupa di bawahnya itu ada lantai kerja dan gravel. Jadi ditambahin 0,05 dan 0,15. Satuannya dalam meter. Jadi 1,7. Terus kita hitung luasan pondasinya. Nah, pondasinya itu kan dia 4,4. Terus ditambahin dengan kanan kirinya 0,5, 0,5. Kenapa harus ditambahin 0,5? Karena sebagai space untuk pekerja masuk ke dalam sini. Gitu. Karena ini dia lebih dari 1 meter ya. Kalau misalkan kurang dari 1 meter, nggak usah ditambahin 0,5, nggak apa-apa. Itu tergantung pekerjaan di lapangan nanti dilakukannya seperti apa.
Nah, kedalamannya udah punya, terus kita dikalikan dengan luasan pondasi. Jadi tinggal dikalikan dapatnya 2000 meter kubik volume galian pondasinya. Terus yang kedua, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ground column, upper column, dan column stop. Jadi kalau ground column itu yang ini. Nah, kolom yang berada di bawah tanah itu namanya ground column. Terus kalau misalkan di atas tanah dia namanya upper continue. Nah, bedanya sama stop, kalau stop itu dia udah paling atas kolomnya. Jadi kalau misalkan masih ada kolom di atasnya lagi namanya masih upper. Kenapa dibedain? Karena nanti perhitungan pembesiannya rumusnya berbeda. Tuh. Oke, lanjut ke pertemuan 3. Nah, ini buatlah perhitungan atap baja jika luasnya seluas garis merah dengan tras WF 500 kali 200 kali 75 kali 20 dengan sagrotnya 12 diameter 12 biasanya diameter 16. Nah, kita harus cari tahu dulu masing-masing panjangnya IWF-nya. IWF-nya kan berarti dari sini ya 1 2 dari ini WF-nya 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini satu panjangnya ini dia 11,9. Jadi 11,9 jumlahnya 14 benar nih. Dikali nanti. Terus habis itu purlinnya. Nah, purlinnya itu dia sebanyak 16 purlin. Jadi dia ada 20 meter ya. Ini 20 meter. Jaraknya 1,25 nih. Purlinnya kayak gini. Tuh. Terus panjangnya adalah dari ujung nih, dari ujung ke ujung 42 meter. Ini 42 meter. Terus ini 20 dibagi 1,25 untuk mendapatkan berapa jumlah yang dibutuhkan. 16 berarti 42 kali 16. Terus sagrotnya, nah tadi kan purlin yang vertikal, berarti sagrotnya sekarang yang horizontal. Nah ini sagrotnya. Nanti panjangnya sama juga cara dapetnya kayak si purlin dan jumlahnya. Terus jangan lupa dimasukin ke dalam sini quantity steel. Kita kan udah punya nih quantity steelnya, template perhitungannya. Tinggal dimasukin WF-nya berapa banyak, terus lengthnya berapa meter. Nanti keluar totalnya ada di sini. Oke, bisa di copy paste si templatenya. Terus kita lanjut ke soal keempat. Nah, soal keempat ini mengerjakan perhitungan plafon dan list plafon. Nah, jadi kalau misalkan plafon dan list plafon itu cara menghitungnya per ini ya, per segmen. Nah, kita lihat yang coba. Nah, kayak gini. Jadi ini kan udah ada legendnya ya. Ada apa?
notasinya. Nomor satu itu adalah gipsum dengan rangka. Jadi kalau nomor dua dia kalsiboard. Nah, nomor dua kan bagian ini nih, yang bagian keseluruhan kamar. Dia pakainya kalsiboard. Nah, ini juga kalsiboard. Kalau saf dan tangga dia nggak ada plafonnya ya. Lift juga nggak ada plafonnya. Hmm, nggak ada. Hmm, kayak gini. Jadi hitung dulu luasannya. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat dikurang berapa hasilnya. Terus sisanya berarti kan nomor dua nih kalsibornya. Nah kalsibornya bisa caranya kayak gini keseluruhan luasan bangunannya dikurangi sama gipsum dan pengurangan lainnya ada si shaft tangga dan lift gitu. Jadi selain yang diwarnain, ini adalah totalnya si kalsiboard. Oke, kita lanjut lagi ke pertemuan 5. Nah, ini jelaskan cara pembuatan kurva S menurut pembahasan video dan berikan contoh kegunaan kurva S dalam proyek. Nah, jadi kurva S itu adalah grafik yang menunjukkan perbandingan antara waktu dan akumulasi kemajuan pekerjaan atau biaya dalam satu proyek. Jadi setelah kita membuat RAB, baru kita bisa membuat kurva S. Karena kurva S itu menggunakan satuan harga RAB dan waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek. Nah, kurva S-nya menghitung persentase bobot pekerjaannya dulu. Berapa banyak bobot per masing-masing pekerjaan. Baru kita eh, bagi berdasarkan berapa bulan yang ingin diselesaikan pekerjaan tersebut. Tuh, ini udah benar. Fungsinya adalah memonitoring apakah pelaksanaan proyek udah sesuai dengan rencana atau tidak. Jadi rencana versus real progress di lapangan. Tuh. Kalau misalkan rencananya itu sudah selesai di bulan kelima, misalkan strukturnya, berarti realisasinya harus udah selesai di bulan kelima juga. Semisalkan ada hujan gitu ya, jadi harus selesai di bulan ketujuh, berarti nanti si kurva S-nya nggak akan sama seperti rencana. Nah, misalkan rencananya kayak gini, tapi karena dia terlambat, jadi dia ada di bawahnya kayak gini. Nah, kalau di bawah berarti menandakan dia terlambat. Kalau di atas, nah kalau di sini berarti dia lebih cepat daripada rencana gitu. Nah, ini membuat uraian pekerjaan beserta satuan yang dipakai untuk study case gambar perumahan. Jadi ada gambar perumahan ini kan, rumah tinggal. Di dalamnya ada apa aja. Hmm. Jadi kita lihat pasti pertama akan ada pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan itu di dalamnya termasuk pembersihan lahan, pagar keliling, terus pengukuran pemasangan bopleng, pengadaan toilet dan bedeng, serta listrik air dan papan nama proyek. Nah, ini tuh bukan template yang fix ya, tergantung sama hasil surveinya. Kalau di
survei itu dia udah ada toilet terdekat ya berarti ini nggak usah dipakai. Terus misalkan nggak butuh papan nama proyek ya ini nggak usah dipakai. Jadi conditional, tergantung situasi. Terus pekerjaan tanah pasti ada galian tanah. Setelah digali harus diuruk ya. Setelah diuruk masuk ke pemadatan tanah. Nah, pekerjaan betonnya ini juga disesuaikan dengan gambar. Jadi di gambar itu ada pekerjaan beton apa aja. Nah, biasanya ada di gambar struktur, gambar struktur. Nah, ini kan ada legendnya, bisa kita copy paste nih. Berarti pondasi, sloof, kolom, praktis, dan balok. Nah, taruh di sini. Itu. Terus plat lantainya juga ada di plat lantainya, tebelnya berapa. Hmm, ini detail-detailnya. Terus ada lantai kerja juga. Hmm. Terus pekerjaan pembesian. Nah, setiap pekerjaan beton pasti di dalamnya ada besinya ya. Selain lantai kerja, kalau lantai kerja dia nggak pakai tulangan, jadi dia langsung betonnya aja. Nah, sama juga bekisting. Jadi setiap beton ada bekisting ya kecuali lin konkrit. Jadi lin konkrit itu sebenarnya nggak butuh ini ya bekisting. Nah, ini udah benar. Terus ada pekerjaan dinding, ini benar. Terus ada pekerjaan atap, atapnya kuda-kuda, spandek, nok, ya. Tergantung gambar kita. Nah, ini kan dia pakai spandek nih atasnya. Terus ada yang expose juga pekerjaannya, pekerjaan atap. Kayak gini. Tuh, ini kan ada yang expose. Oke. Pekerjaan lantai dan keramik udah benar sesuai sama legendnya. Waterproofing untuk beton yang terekspos di atap dan untuk semen di kamar mandi. Jadi kamar mandinya dikasih waterproofing. Biasanya ini untuk yang kamar mandi lantai 2 karena biar dia terhindar dari kebocoran gitu. Kalau lantai 1 nggak butuh waterproofing di slabnya, tapi butuh di samping-sampingnya aja, samping dindingnya. Pekerjaan sanitasi, pintu dan jendela, benar, pengecatan, dan pekerjaan saluran. Tuh. Terus, pertemuan 7. Nah, ini ada uraian pekerjaan yang menggunakan study case-nya jembatan. Nah, jadi seperti yang udah kita bahas kemarin ya, untuk mendapatkan daftar pekerjaan kita harus tahu dulu kondisi di lapangan seperti apa, gambar kerjanya, dan RKS. Nah, ini ada divisi 1 pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah nih udah bener, pekerjaan perkerasan, ada lin konkrit sama ini aspal masuknya ke dalam pekerjaan perkerasan nih. Terus pekerjaan struktur bawah, struktur atas, iya udah bener.
Terus ada divisi minor. Nah, ini tuh kayak arsiteknya lah gitu. Pekerjaan arsitektur, pengecetan, terus pembuatan marka jalan. Jangan lupa juga ada penerangan. Mhm. Terus ini kita mau buat analisa harga satuan alat crane untuk pembangunan jembatan. Nah, refer dengan AHSP Bina Marga. Hmm. Contohnya kayak gini nih. Jadi ada uraian tenaga, terus ada biaya mandor, biaya tunjangan kerja, tenaga, dan total upah. Nah, kita coba lihat yang caranya. Ini ada nilainya. Nah, harusnya kayak gini nih. Di breakdown pekerjanya itu apa aja. Terus bahannya apa, alatnya apa. Ini sebenarnya udah ada. Nah, kayak gini nih contohnya. Jadi yang harus dirubah itu adalah bagian ini, yang biru-biru. Disesuaikan sama harga satuan di lokasi kalian. Misalkan ini di Tangerang ya. Nah, gaji mandornya itu dia 195.000 per hari. Nah, terus nanti ada tunjangan hari rayanya, terus transport. Nah, ini di breakdown nih. Nanti kalau misalkan biru-biru ini udah keganti, si hitam-hitam ini juga otomatis harus terganti ya. Berarti kan ini 194.000 dikalikan dengan 21 hari atau 25 hari. Nah, berarti kan ini nggak 4,8 juta. Jadi totalnya itu bukan 194, tapi si mandor adalah dibagi sama per jamnya. Jadi 33.000 gitu. Kalau tanpa tambahan, nah dia kan kayak gini nih jadinya 194 bagi 6 ya, bagi 6 jam kerja tanpa ada biaya tunjangan kerjanya. Karena kita harus ngitung pakai biaya tunjangan kerja dan lain-lain, makanya ada breakdown seperti ini. Gitu. Jadi dapatlah per jamnya mandor adalah 33.000. Tuh, caranya. Terus lanjut ke soal pertemuan 9. Instruksi. Nah, ini hitung volume beton untuk pile cap abutment dengan ukuran 6 kali 4 kali 1,2 unit. Tentukan jumlah besi tulangan untuk balok girder jika jenis tulangannya berat jenisnya 7.800 per kilo dan total panjang tulangannya 1.200 dengan diameter 16. Jadi kalau menghitung volume beton pile cap itu dia panjang lebar kali tingginya atau tebelnya. Ini udah benar 6 kali 4 kali 1,2 kali 2 unit. Terus tentukan jumlah besi tulangannya. Nah, cara kita dapat luas penampang si diameter ini benar ini udah seperempat pi d kuadrat 0,00 meter persegi. Terus volumenya luas penampang kali panjang batangnya. Nah, panjang batangnya kan ada 12 meter tuh per 12 meter. Nah, 1.200. Nah, ini harusnya bukan 12 meter ya panjang tulangan. Nah,
Ini harusnya 1.200 meter. Jadi panjang pulangannya 1.200 meter sehingga luas penumpang kali 12.200 meter. Oke. Nanti ini hasilnya dikalikan dengan berat jenisnya. Baru didapatkan kilogram. Tuh. Oke. Pertemuan 10. Instruksinya, sebutkan item pekerjaan utama pembangunan warehouse dengan tinggi 8 meter, mulai dari persiapan hingga finishing. Terus diklasifikasikan item pekerjaan berdasarkan kelompok pekerjaan, tanah, pondasi, struktur. Nah, ini nanti kita bahas di next pertemuan Zoom ya. Oke, segitu dulu untuk pembahasan soalnya sampai pertemuan ke-9. Kita lanjutkan lagi di pertemuan 10 sampai pertemuan 12 di sesi live nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.